Halo warga Kristus dan Shalom. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sensitif tetapi penting, yaitu ibadah menjadi bisnis. Sebagai YouTuber Kristen, kami ingin kita semua bisa terbuka dan kritis dalam melihat realita, tetapi tetap menjaga iman dan integritas kita. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami, oke? Pertama, penting untuk diingat bahwa tidak semua gereja atau individu yang mencari uang di gereja terlibat dalam praktek yang tidak etis. Banyak orang yang tulus ingin menggunakan bakat dan keahlian mereka untuk melayani Tuhan. Namun, ada beberapa potensi sisi negatif yang perlu kita waspadai, meskipun ada banyak cara etis dan terhormat untuk mencari uang di gereja. Ada juga beberapa potensi sisi negatif yang perlu diwaspadai. Apa saja itu? Yuk, kita bahas. Alright, we're already set up for camping. We got our fire right here, marshmallows here, tent's already set up, it's already on fire. Fire! Eksploitasi iman. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab, entah pemimpin gereja, jemaat, atau oknum pendeta yang mungkin memanfaatkan kepercayaan jemaat untuk keuntungan pribadi. Mereka mungkin berpura-pura membutuhkan uang untuk amal, menjual di dalam gereja, membuat KKR atau seminar rohani, membuat janji palsu tentang kesembuhan atau berkat. Jemaat mungkin merasa tertekan untuk memberi uang lebih banyak daripada yang mereka mampu, terutama jika sumbangan atau persembahan mereka diumumkan secara publik atau dikaitkan dengan berkat spiritual. Taktik menjual yang agresif dan manipulatif dapat digunakan untuk mendorong jemaat memberi produk atau layanan yang mungkin mereka tidak butuhkan. Cara oknum sesat mencari uang di gereja. Pertama, penggelapan dana. Pemimpin gereja atau pengurus menyalahgunakan dana gereja untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang mewah, berjudi, atau keterlibatan praktek korupsi dalam gereja. 2. Penipuan persembahan. Seseorang bisa berpura-pura menjadi miskin atau sakit karena mendapatkan sumbangan dari gereja. Skema Ponzi. Seseorang menjanjikan keuntungan tinggi dari investasi, namun kenyataannya uang tersebut digunakan untuk membayar investor lama, bukan dari hasil keuntungan. Ada nggak sih scam yang menggunakan agama saat ini masih aktif? Dulu kasus robot trading itu kan banyak kena orang gereja tuh. Pendetanya bilang ini ayat-ayat makmur kan, cuan. Wah, udah kayak begitu kan dalam nama Yesus. Wah. Keempat, pengajaran sesat. Seseorang mengajarkan doktrin yang tidak sesuai dengan Alkitab dan menyesatkan jemaat agar mendapatkan keuntungan finansial dari jemaat. Misalnya, mengajarkan doktrin kesejahteraan atau menjual nama Tuhan agar jemaat dapat memberi. Ini kamu punya kuasa nih, dan dengan kuasa itu kamu akan menunjukkan kesultananku. Semua orang yang di luar sana yang naik mobil, yang ada di gedung-gedung ini, saudara, termasuk dari atas sampai bawah, termasuk para security, tukang parkir, siapapun juga, mereka harus tahu ada kesempatan untuk mereka jadi sultan. Kayak Frankie, kayak Daniel G, kayak Debbie Katarina, kayak Victor Among, kayak Andre, kayak Daniel Abe, Handsome Abe, Smart Abe. Adik-adik nama pun juga, saudara. Ayo, yang di belakang masuk, silakan. Yuk, ini mau dengar Pak Sultan semua. Kalau mau Sultan dengar, mereka semua pada datang. Ayo, yang mau jadi Sultan masuk. Ayo, ini kita lagi tentang bisa Sultan ini. Haleluya. Makanya karena itu jadikanlah semua bangsa sultanku. Kalau mau Manipulasi emosional. Pemimpin gereja menggunakan rasa takut, rasa bersalah, atau tekanan untuk mengendalikan jemaat agar jemaat dapat memberi. Keenam, klaim mukjizat palsu. Seseorang berpura-pura memiliki kemampuan ilahi untuk menyembuhkan penyakit atau melakukan mukjizat. Kami pernah membahas tentang mukjizat palsu ini, linknya kami taruh di deskripsi. Ketidakjelasan keuangan. Kurangnya transparansi. Gereja mungkin tidak transparan tentang bagaimana mereka menggunakan uang yang mereka terima dari jemaat. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan hilangnya kepercayaan kepada gereja.
kurangnya akuntabilitas. Mungkin tidak ada pengawasan keuangan yang memadai untuk memastikan bahwa uang digunakan dengan tepat dan bertanggung jawab. Gereja memerlukan tim audit untuk pengawasan keuangan gereja. Penyalahgunaan dana. Dana gereja mungkin disalahgunakan untuk tujuan pribadi oleh staf, pendeta, atau anggota gereja lainnya. Hal ini sering terjadi jika tidak ada pegawai yang bertanggung jawab atas keuangan gereja. Misalnya, suami menjadi pemimpin tertinggi di gereja dan istri menjadi bendahara gereja. Konflik kepentingan mencampurkan urusan bisnis dan agama. Seperti kasus yang baru ini, seorang oknum pendeta mencari uang di gereja dan mencampurkan urusan bisnis dan agama, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan akhirnya berakhir di petugas kepolisian. Menempatkan keuntungan di atas pelayanan. Fokus utama gereja haruslah pelayanan, bukan mencari keuntungan finansial. Jika mencari uang menjadi prioritas utama, hal itu dapat menggeser fokus dari misi gereja. Mendapatkan posisi kekuasaan. Pendeta dan pemimpin gereja lainnya mungkin menggunakan posisi mereka untuk keuntungan finansial pribadi yang tidak etis dan dapat merusak kepercayaan jemaat. Dampak negatif pada komunitas, ketidakpercayaan dan perpecahan. Praktek yang tidak etis dalam mencari uang di gereja dapat merusak kepercayaan jemaat dan menyebabkan perpecahan dalam komunitas. Mencoreng nama baik. Tindakan penipuan atau eksploitasi oleh oknum tertentu dapat mencoreng nama baik gereja dan Kristen dan membuat orang enggan untuk bergabung di dalam gereja lagi. Memanfaatkan ketenaran orang lain. Orang-orang yang mencari pertolongan spiritual atau emosional mungkin lebih rentan terhadap eksploitasi oleh mereka yang mencari keuntungan finansial. Ini jahat. Tips untuk menghindar. Penting untuk diingat, tidak semua gereja atau individu yang mencari uang di gereja terlibat dalam praktek yang tidak etis. Namun penting untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan, eksploitasi, dan konflik kepentingan pribadi. Berikut beberapa tips untuk memilih tempat atau gereja. Lakukan riset sebelum terlibat dengan gereja atau organisasi Kristen. Lakukan riset untuk memastikan reputasi mereka dan bagaimana mereka menggunakan dana mereka. Berhati-hatilah dengan janji yang muluk-muluk. Waspadailah terhadap individu atau organisasi yang membuat janji yang muluk-muluk tentang kesembuhan finansial atau berkat spiritual sebagai imbalan atas sumbangan Anda. Dengarkan intuisi Anda. Jika Anda merasa tidak nyaman dengan situasi atau merasa tertekan untuk menyumbang atau memberi persembahan, dengarkan intuisi Anda dan jauhilah. Laporkan aktivitas yang mencurigakan. Jika Anda mencurigai adanya penipuan atau eksploitasi, laporkan ke pihak berwenang. Jika kalian mempunyai tips lainnya, tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Kami tunggu. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang ibadah menjadi bisnis. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.